Sahabat Yara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA kembali menyuarakan dan mengadvokasi kepentingan Aceh terkait pengelolaan migas Blok B. YARA mendatangi gedung DPRA Selasa 20 Oktober 2020. Tujuannya untuk menyerahkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang meminta agar menanggapi laporan masyarakat dengan pembentuk panitia khusus atau pansus migas untuk mengawal keinginan pemerintah Aceh dalam alih kelola Blok B. Kedatangan rombongan YARA dipimpin langsung oleh Ketua YARA yaitu Safarudin SH, turut hadir Ketua YARA Aceh Utara dan Ketua YARA Banda Aceh. Mereka disambut oleh Ketua dan sejumlah anggota Komisi 3 DPRA. Sebelum menyerahkan surat laporan masyarakat, Safarudin lebih dahulu membaca isi surat tersebut. Isi surat tersebut diantaranya membentuk pansus alih kelola, menyelidiki proses alih kelola Blok Pase yang dilakukan anak perusahaan PT PDPA yang sudah berubah menjadi PEMA. Menyerahkan surat laporan masyarakat tentang proses pengambil alihan Blok B oleh pemerintah Aceh. Nah, kita juga memantau selama ini proses yang sudah berjalan dan ini ada hal-hal yang kita anggap bisa merugikan Aceh ke depannya. Oleh karena itu, DPRA selaku mitra pemerintah dan juga lembaga untuk menyampaikan aspirasi, hari ini kami datang ke DPRA menyampaikan aspirasi surat langsung ke hari ini alhamdulillah diterima oleh Ketua Komisi 3 dan beberapa anggota Komisi 3. Pada Aceh 20 Oktober 2020, laporan masyarakat kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh. Dengan hormat dengan ini kami melaporkan kepada Ketua DPRA terkait proses pengalihan pengelolaan lapangan migas di Blok B yang berlokasi di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Lapangan migas tersebut saat ini dikelola oleh PHE Pertamina melalui anak perusahaannya yang sudah beberapa tahun berjalan. Pada tahun 2019, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan keinginan kepada Menteri SDM agar Blok B tersebut dikelola langsung oleh pemerintah Aceh melalui BUMD-nya yang bernama PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Dan atas permintaan tersebut, Menteri SDM memberikan penawaran khusus Blok B tersebut kepada PEMA, walaupun Blok B tersebut dilelang secara terbuka oleh BPMA. Dalam pasal 39 PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam, minyak dan gas bumi di Aceh, disebutkan bahwa wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dapat ditawarkan terlebih dahulu ke BUMD sebelum dinyatakan menjadi wilayah kerja terbuka dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan BUMD sepanjang saham 100% dimiliki oleh pemerintah Aceh. PT PEMA juga telah membentuk anak usaha berupa PT Global Energy yang merupakan anak usaha patungan antara PEMA dengan PT PL Usmawe dan tidak melibatkan BUMD Aceh Utara sebagai tempat lokasinya Blok B tersebut. Dan hal ini dapat menimbulkan konflik antara Aceh Utara dengan pemerintah Aceh. Oleh karena itu, di dalam laporan ini kami meminta kepada DPRA, 1. Membentuk pansus migas untuk mengawal keinginan pemerintah Aceh dalam alih kelola Blok B tersebut agar tetap mengacu pada PP 23 tahun 2015 dan menolak keterlibatan swasta dalam pengelolaan ini. 2. Melakukan penyelidikan terhadap alih kelola Blok Pase yang dilakukan anak usaha PDPA yang sudah berubah menjadi PEMA saat ini. Yang ketiga, menampung aspirasi dari Kabupaten Aceh Utara untuk mendapatkan saham minimal 30%. Yang keempat, menampung aspirasi seluruh kabupaten kota di Aceh yang meminta dilibatkan dengan saham 1% seperti yang diberikan kepada PT Pembangunan Usmawe. Demikian laporan masyarakat ini kami sampaikan kepada DPRA dan kiranya dapat menampung aspirasi yang kami sampaikan ini. Terima kasih. Surat ini kami serahkan langsung kepada Ketua Komisi 3. Kita berharap jangan sampai kondisi Blok B ke depan menjadi seperti kasus lumpur lapindo di Porong.
Untuk itu, kita meminta agar pengelola migas Aceh tidak salah kaprah, kata Safarudin.